Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Iqbal Mahfua Fauji dengan NIM 333721056. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dalam mata kuliah Sistem Multimedia, di mana di sini tugas 4 tentang rotation. Untuk ketentuannya seperti ini: membuat 4 buah marker, kemudian objek 3D yang muncul harus bergerak dengan kondisi yang berbeda. Mungkin langsung saja. Yang pertama kita buka Unity Hub-nya terlebih dahulu. Unity akan tampilan sebagai berikut. Nah, untuk jika belum membuat projectnya, di sini bisa klik New Project. Nah, kemudian pilih 3D dan namain nama projectnya dan create project. Di sini saya sudah membuatnya agar tidak lama. Di sini langsung buka saja. Nah, bisa saja menggunakan satu project. Jika menggunakan satu project, di sini bisa membuat yang baru dengan membuat skins. Tinggal klik kanan, kemudian create, pilih skin. Nah, di sini sebetulnya saya sudah membuat projectnya agar tidak terlalu lama, karena sebetulnya laptop saya kurang memadai. Jadi jika membuat dari awal akan kemungkinan bisa lama. Jadi mungkin saya akan menjelaskan step by stepnya. Nah, jika sudah masuk di halaman ini, langkah yang pertama yang dilakukan adalah mengimport Unity Engine-nya dengan cara klik Windows, kemudian Asset Store, Search Online. Nah, kemudian sebelum mencari Vuforia Engine-nya, baiknya login terlebih dahulu. Tapi saya tidak akan mencontohkannya. Jika sudah login, di search, cari Vuforia Engine. Nah, kemudian sebentar. Nah, pilih Vuforia Engine yang SDK. Kemudian add to my asset. Nanti secara otomatis akan diarahkan ke Unity Hub-nya. Kemudian setelah itu nanti tinggal import. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat AR kamera, di mana di bagian hierarki ini klik kanan, kemudian pilih Vuforia Engine, klik AR kamera. Nah, setelah mengimport AR kamera, nanti untuk mengaktifkan AR kamera ini dibutuhkan lisensi, di mana lisensinya itu didapatkan dari website Vuforia Engine. Nah, kemudian login. Nah, di bagian navbar ini klik lisensi. Nah, jika belum mempunyai, bisa klik get basic. Kemudian masukkan nama, checkbox, confirm. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Di sini saya sudah membuatnya. Klik Archem. Nah, ini lisensinya. Kemudian tinggal klik saja, otomatis akan mengcopy. Nah, tinggal masukkan dalam Vuforia Engine-nya di bagian Archem, kemudian scroll ke bawah, klik pada Open Vuforia Engine konfigurasi, kemudian masukkan lisensi. Nah, setelah itu setelah memasukkan lisensi, kita buat database. Nah, untuk membuat database, tinggal klik generate database, kemudian pilih device, masukkan nama. Di sini saya sudah membuat database-nya dengan nama database Archem. Klik database.
Nah, di sini saya sudah ada markernya. Nah, jika belum ada, tinggal klik add target, kemudian pilih yang image, masukkan file. Untuk poinnya klik 1 dan masukkan namanya. Nah, di sini saya ada beberapa target, dimana ada satu target penguin ini ratingnya 2. Nah, untuk rating ini akan berpengaruh nanti di hasil scanningnya. Jika ratingnya 5, nanti hasil scanningnya akan sedikit cepat. Setelah memasukkan targetnya, untuk memasukkan ke Vuforia Engine, klik download database. Kemudian setelah nanti di download, maka nanti seperti ini. Nah, nanti tinggal double klik atau drag and drop, nanti secara otomatis akan masuk ke halaman Unity Hub. Nanti tinggal klik import. Setelah itu, nah di sini saya sudah masukkan beberapa image. Nah, seperti image ayam, kemudian image macan, image anjing ini, terus kemudian image penguin. Nah, untuk objeknya di sini saya menggunakan animals free yang sudah tersedia di yang tadi di Windows, kemudian Asset Store, di search online. Nah, sudah tersedia di Asset Store ini. Tinggal klik cari animals. Nah, nanti pilih yang filter yang free. Nah, nanti ini ada berbagai animals bisa diimport ke dalam Unity Hub. Nah, nanti di bagian aset ini ada animals, kemudian pilih private. Nah, ini berbagai objek yang bisa digunakan. Nah, setelah memasukkan objek dan markernya, nah contoh untuk masukkan markernya itu klik image ayam, kemudian klik database. Tadi saya membuat databasenya Arkham, kemudian image targetnya ayam. Nah, nanti tinggal memasukkan objek ini ke dalam marker ayam. Nah, setelah itu untuk membuat tombol button, di sini di bagian hierarki klik kanan, kemudian UI, kemudian legacy button. Nah, nanti akan muncul di canvas. Klik button. Nah, kita double klik di button. Nah, nanti button seperti ini tampilan 3D. Nah, nanti tinggal arahkan saja buttonnya di tengah. Kemudian, nah untuk left top post right buttonnya ini di-nolkan agar sesuai. Nanti ada semacam bintang di tengah, nanti tinggal drag and drop, disesuaikan sama tombol buttonnya. Kemudian yang tadi ini left top postnya di-nolkan, seperti itu. Kemudian agar tombol buttonnya ini berfungsi, kita membutuhkan sebuah script, dimana untuk membuat scriptnya di bagian aset ini kita membuat folder baru bernama script, dimana untuk membuat foldernya klik kanan, kemudian create folder, nanti rename menjadi script. Nah, setelah itu klik 2 kali. Nah, di sini saya sudah membuat 4 script, dimana untuk menjalankan objeknya ada 4 objek yang akan berbeda rotasi dari masing-masing objek. Nah, mungkin saya akan mencontohkan salah satu scriptnya, karena dari semua scriptnya hampir sama, hanya membedakan di bagian rotasinya saja. Saya mencontohkan. Nah, untuk mengedit script ini bisa double klik di bagian filenya atau klik open. Nanti secara otomatis akan di generate ke Visual Studio Code. Nah, untuk scriptnya sederhana, di sini menggunakan C#. Nah, di bagian
Di sini saya membuat variabel public float speed dengan value 0f. Nah, variabel ini menyimpan kecepatan rotasi objek. Nah, nilai awalnya kan 0f. Nah, nanti akan bisa diatur dalam Unity Hub. Di dalam Unity Hub-nya kita bisa mengaturnya sendiri, kecepatannya pengen seberapa cepat. Kemudian ada variabel public game object, objek rotation. Nah, variabel ini merujuk pada objek 3D yang ingin diputar. Nah, objek ini juga dapat ditetapkan di editor Unity. Kemudian ada variabel ball dengan tipe data boolean. Rotation statusnya di sini false. Nah, variabel boolean ini digunakan untuk menyimpan status apakah si objek ini harus berotasi atau tidak. Nah, di sini nilai awalnya false, yang berarti objeknya ini tidak aktif. Kemudian ada di bawahnya ada fungsi rotasi. Nah, fungsi ini berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan rotasi objek. Nah, ketika status rotasinya adalah false, maka dia akan berubah menjadi true dan sebaliknya. Kemudian di bawahnya ada fungsi start. Nah, di sini fungsi ini fungsinya secara otomatis dipanggil sekali ketika objek diinisialisasikan di Unity. Nah, dalam program ini saya tidak membuat fungsi apa-apa di dalam fungsi start ini. Kemudian di bawahnya ada fungsi update. Nah, fungsi update ini dipanggil setiap frame selama permainan berjalan. Nah, jika rotation statusnya true, maka objek yang ditetapkan di objek rotation akan diputar pada sumbu Y. Nah, di objek di sini. Kemudian, nah untuk rotate-nya ini untuk value-nya di sini saya 0, kemudian speed kali time dot delta time kemudian 0 dan space self. Nah, ini untuk memutar objek dengan kecepatan yang dikalikan dengan time dot delta time. Nah, yang memastikan rotasi tetap konsisten meskipun frame bervariasi. Nah, untuk 0 ini itu sumbu X, kemudian untuk speed kali time dot delta time ini adalah sumbu Y, sehingga objek berputar di sekitar sumbu Y dan 0 di sumbu Z. Nah, untuk space self ini berarti objek akan berotasi berdasarkan ruang lokalnya sendiri, bukan berdasarkan ruang dunia global. Nah, untuk script yang lainnya juga sama, hanya berbeda di bagian objek rotation ini, di bagian cara mengatur X, Y, dan Z. Nah, jika di sini saya berputar di bagian Y rotasi. Nah, kembali ke Unity Hub. Nah, untuk memasukkan script ini ke dalam tombol button agar bisa diklik, di bagian hierarki di sini membuat set rotation agar memanage. Nah, untuk membuatnya klik kanan, kemudian klik empty, nanti tinggal rename menjadi set rotation. Nah, setelah membuat klik, nah di sini saya sudah masukkan. Nah, untuk cara memasukkannya nanti tinggal script ini drag and drop ke kanan, kemudian di bagian speed yang tadi kita atur nih. Ini mengatur kecepatan, seberapa cepat nanti diatur, semakin besar angkanya semakin cepat arah putarannya. Kemudian untuk contohnya misalkan rotation ke kiri nih, nanti objek mana yang ingin diputar ke arah kiri. Di sini saya untuk yang arah kiri yaitu Tiger 01, mana di sininya image macan, kemudian untuk rotation kanan yaitu penguin, rotation ke depan yaitu dog, kemudian rotation ke belakang yaitu chicken. Nah, setelah memasukkan script ke dalam set rotation, nah langkah selanjutnya yaitu memasukkan ke dalam button klik. Untuk memasukkan ke dalam button klik yaitu klik pada button,
kemudian scroll ke bawah. Nah, di bagian on click nanti jika belum ada tinggal klik tambahkan. Kemudian set rotation ini tinggal drag and drop arahkan ke bagian kolom ini. Kemudian di sini klik rotasi mana yang ingin dijalankan. Yang di sini saya memilih rotation kiri, kemudian pilih rotasi. Nah, sudah. Nah, kemudian di sini saya akan menjalankannya agar nanti si markernya ini bisa scanning bersamaan. Nanti tidak satu-satu, nanti untuk outputnya nanti macan semua objek ini muncul secara bersamaan. Nah, untuk mengaturnya itu di bagian hierarki klik arc kamera, kemudian scroll ke bawah, klik open for the engine configuration, scroll. Nah, di max simulation ini tergantung pada marker atau objek jumlahnya. Di sini saya ada 4, maka nanti yang akan di-outputkan secara bersamaan yaitu 4. Kemudian agar ketika nanti setelah marker di-scan, agar ketika marker sudah hilang tidak delay objeknya ini, maka di bagian device tracker yang sebelumnya di checklist bisa di unchecklist. Nah, seperti itu. Mungkin langsung saja kita mulai merunning untuk men-scanning markernya. Nah, di sini sudah muncul ayam, macan, dan juga dog. Nah, untuk penguin ini sedikit susah karena markernya sendiri tadi di dalam database dia dapat bintang 2. Jadi untuk di scan-nya sedikit susah. Mungkin sebagai contoh di sini tidak apa-apa, 3 aja. Nah, untuk memutar rotasinya, klik pada button rotation. Nah, maka dia akan berotasi berbeda-beda. Ayam ke belakang, kemudian macan ke kiri, dan dog ke depan. Mohon maaf, penguin tidak muncul. Nah, untuk mematikannya, klik kembali tombol rotation. Oke. Mungkin cukup sekian pemaparan presentasi dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.